Begitu Kiai Mat, bagaimana komentar Kiai Mat mengenai peristiwa sekelompok orang yang berkasus dengan Bapak Jokowi mengenai tuduhannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka sowan atau joint venture dengan Habib Rizik Syihab yang nasabnya terbukti palsu itu. Monggo ya Imat, gimana? Jadi kasus ijazah palsu dengan orang yang nasabnya palsu kan begitu. Ya begini ya, masalah apa namanya ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa dan negara kita ini. Mulai dari sebagai wali kota Solo ya 2005. Kemudian terpilih kembali di 2010. Kemudian 2012 mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta. 2014 juga masuk KPU lagi. 2014 sebagai calon presiden. Kemudian 2019 beliau menggunakan ijazah itu lagi untuk calon presiden yang kedua. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Kemudian kalau misalnya waktu pertama itu palsu, apa iya dalam proses politik selama 5 tahun di mana beliau menjadi seorang wali kota kan tentu ada musuh-musuh politik. Kalaulah itu ijazahnya palsu, sementara dia nyalonnya di Solo, tentu kan banyak teman-temannya di Solo juga. Lah dia dulunya sama saya gitu, tahun 1980 itu dia bersama saya. Mancing-mancing aja ndak sekolah atau ndak kuliah. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010. Ya kan? Nah tentu ini secara logika saja. Ini sudah jauh lah. Kalau kita mengatakan tentang apa namanya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Jadi sudah tidak relevan. Jadi sudah tidak masuk logika publik. Ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana Pak Jokowi tahun 2005 jadi wali kota. Prestasi-prestasi beliau yang diakui bukan hanya oleh orang Solo. Beliau diakui oleh Bung Hatta Award sebagai apa orang-orang yang apa seorang pemimpin wali kota yang mampu untuk apa memimpin kotanya dengan baik. Juga dari Harian Republika. Beliau dinobatkan sebagai tokoh apa namanya pembaruan 2010 oleh Harian Republika. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi beliau selama menjadi wali kota Solo itu. Dan prestasi yang paling apa diacungi jempol adalah kasus pemindahan para pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Kelitikan. 900 pedagang PKL itu dengan sukarela bisa untuk direlokasi ke Pasar Kelitikan. Sementara kalau sudah bicara tentang ekonomi, bicara tentang pedagang kaki lima, rakyat kecil, kan ini sangat riskan. Di situ ada sesuatu, banyak jebakan-jebakan oleh seorang politisi untuk bisa dipilih kembali karena sudah terkait dengan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi Pak Jokowi bisa melakukannya tanpa gejolak. Dan dengan apa namanya sukarela, para pedagang-pedagang itu mau direlokasi ke Pasar Kelitikan dari Banjarsari, dari Taman Banjarsari sehingga kemudian menjadi taman yang indah. Dan bagaimana pembuatan KTP dipermudah, kemudian pelayanan kesehatan, apa namanya itu peningkatan apa lapangan kerja sehingga apa namanya itu pengangguran dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika 2 tahun beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta sudah banyak program-program walaupun dengan sebuah pemerintahan yang bisa dikatakan singkat, tapi 2 tahun itu beliau sudah banyak gebrakan-gebrakan melalui
kartu Indonesia, apa kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika jadi presiden, coba bayangkan Mas Rifki, selama beliau 2 periode jadi presiden Indonesia ini, sudah 40 lebih bendungan yang bisa dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Ribuan kilometer, jalan nasional itu dibangun oleh Pak Jokowi. Mungkin mencapai 6.000 kilometer jalan nasional. Kemudian 2.700 jalan tol. Hingga kita ke Surabaya itu sekarang 9 atau 10 jam sudah nyampe. Kemudian jalan desa, Bang Rifki, coba jalan desa itu 300.000 kilometer jalan desa dibangun oleh Pak Jokowi selama pemerintahannya. Kemudian jembatan di desa-desa itu 2 juta meter jembatan desa bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian pelabuhan dan bandara itu bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian IKN, ini adalah mercusuar IKN ini yang harus dilanjutkan, karena ini adalah merupakan jawaban dari berbagai macam permasalahan DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan antara Indonesia, Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Nah, ini mampu dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan oleh Pak Jokowi tanpa banyak ngomong, kan. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan tugas sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia, juga diakui sendiri oleh Bapak Presiden kita yang ke-8 hari ini, Bapak Prabowo, bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 itu telah mampu membawa Indonesia ini sampai pada sekarang ini dalam tahap-tahap rakyat tidak kekurangan makan, rakyat relatif sejahtera. Kemudian Pak Prabowo sebagai seorang manusia yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi ketika beliau beberapa kali sejak tahun 2004 atau 2000 berapa mencalon belum pernah jadi. Didukung Pak Rizik Syihab itu nggak pernah jadi-jadi. Ketika nggak didukung Pak Rizik Syihab, didukung Pak Jokowi malah jadi. Tentu yang menurut Gus Dur, Bapak Prabowo adalah merupakan sosok yang ikhlas. Kalau yang mau yang ikhlas pilih Pak Prabowo. Kalau mau ikhlas itu Pak Prabowo. Begitu kalau Gus Dur. Maka karena saya meyakini Gus Dur seorang waliullah, saya kira Bapak Prabowo tidak akan melupakan Bapak Jokowi. Jadi orang yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, menginginkan Bapak Jokowi ditinggalkan oleh Bapak Prabowo, saya kira itu mimpi di siang bolong. Usaha-usaha ijazah palsu ini dikemukakan, kemudian juga merupakan sebuah upaya-upaya itu. Bagaimana seorang Joko Widodo yang telah membantu Bapak Prabowo sampai beliau menjadi seorang presiden, walaupun tentu dengan kerja-kerja kolektif dari tim Bapak Prabowo yang lain juga. Tetapi saya kira Bapak Prabowo menginsafi bahwa peran Bapak Jokowi dalam menjadikan beliau sebagai presiden itu besar. Nah, dari situ usaha-usaha untuk memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi adalah mimpi di siang bolong. Dan usaha-usaha yang aneh lagi adalah usaha untuk bagaimana Bapak Gibran ini dimajukan sebagai wakil presiden. Bagaimana seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh pemilu yang sah, suara rakyat yang harus dihormati, kemudian tiba-tiba ada beberapa kelompok orang yang meminta kepada Bapak Presiden untuk memajulkan Gibran pasangannya sendiri. Saya kira ini cara berpikir yang ada masalah di sana. Nah,
Kalau dia mempermasalahkan atau mereka mempermasalahkan apa namanya Bapak Gibran, berarti mempermasalahkan juga Bapak Prabowo. Ketika mempermasalahkan kedudukan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang sah yang dipilih secara demokratis oleh suara rakyat, kemudian dipermasalahkan karena katanya ada sesuatu yang cacat secara apa namanya itu secara konstitusi, seharusnya dipermasalahkannya itu adalah ketika sedang kampanye. Jangan orang-orang yang sekarang menggugat itu bahkan ikut kampanye mendukung calon lainnya. Dia tidak sama sekali tidak mempermasalahkan tentang legitimasi disahkannya Bapak Gibran sebagai calon wakil presiden. Justru ketika sudah selesai tahapan pemilu itu dan Bapak Gibran ditetapkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kemudian baru dipermasalahkan dan diusulkan untuk dimajulkan. Tentu Bapak Prabowo sebagai orang yang bijaksana, orang yang cerdas dalam politik, orang yang sudah digembleng di kawah candra di muka kehidupan, bahkan beliau sebagai kesatria Indonesia yaitu sebagai tentara, tidak akan mudah untuk ditekan, tidak akan mudah untuk diberikan masukan-masukan yang tidak masuk akal seperti itu. Dan saya kira kasus ijazah palsu itu kemarin ada kaitan pula dengan upaya-upaya secara politik untuk mendelegitimasi bukan hanya Pak Jokowi sebagai target, juga di situ Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi target. Dan saya kira bangsa Indonesia yang telah memberikan suaranya terhadap Bapak Gibran itu tidak akan rela suaranya kemudian dipermainkan hanya karena ada kekurangan puasan secara elektoral, kekalahan dalam pemilu, kemudian orang-orang ini kemudian mempermasalahkan legitimasi Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian mengenai tentang datangnya Rismon Sianipar dan orang-orang yang sekarang sedang dipolisikan oleh Bapak Jokowi, ya saya kira seharusnya ini istilahnya mereka kan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, muntang-manting istilahnya itu di media sosial bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Jokowi skripsinya palsu. Bapak Jokowi sabar. Nah, ketika Bapak Jokowi melaporkan, mereka kepanasan. Mereka flying victim, katanya ini kriminalisasi. Kriminalisasi gimana? Anda menuduh Bapak Jokowi yang terhormat, yang 20 tahun menjabat sebagai pejabat, bahkan 22 tahun, kemudian dituduh ijazahnya palsu, sedangkan ini negara hukum, ada pasal tentang penyemaran nama baik, penyebaran berita bohong, kemudian dilaporkan oleh Bapak Jokowi, kemudian Anda bilang ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu orang yang tidak melakukan tindakan kriminal kemudian dikriminalkan. Itu namanya kriminalisasi. Orang yang tidak atau tidak sebagai pengedar narkoba kemudian ditaruh narkoba di mobilnya atau di rumahnya kemudian dituduh sebagai pengedar narkoba, itu namanya kriminalisasi. Tetapi orang yang jelas ada jejak digitalnya, dia mengatakan Bapak Jokowi ijazahnya palsu, sudah diberikan klarifikasi dari UGM bahwa kami yang mengeluarkan ijazah dan kami memastikan ijazah Pak Jokowi ini asli. Mereka tidak terima, masih aja mereka itu mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Kemudian teman-teman Pak Jokowi banyak yang satu kelas telah memperlihatkan ijazahnya sama dengan ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak percaya juga bahwa itu dibayar, katanya. Itu dicipta kondisikan. Orang-orang suruh mengaku sebagai teman-teman Pak Jokowi. Pak Jokowi masih diam. Lalu mereka datang ke rumah Pak Jokowi. Apa itu akhlak Indonesia? Bukan. Itu bukan akhlak Indonesia. Ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah orang, Assalamualaikum, Bapak coba saya ingin lihat ijazah Bapak asli atau bukan. Kan ini dalam struktur
peradaban dan akhlak dari bangsa Indonesia ini sudah jauh. Apalagi Bapak Jokowi orang Solo. Orang-orang yang peradabannya lebih halus dari bangsa Indonesia lainnya. Bahkan dari satu pulau Jawa dengan kami yang ada di Banten itu berbeda. Kultur orang Solo yang halus. Nah, tentu ini beda dong perasaan di hatinya. Dicatat oleh Pak Jokowi, oke, berarti ini orang-orang ini bukan mencari kebenaran. Orang ini ingin mencari masalah. Mungkin dia ada benci pada saya. Boleh. Nanti negara ini hukum, negara hukum, saya laporkan saja. Dilaporkanlah sama Pak Jokowi. Setelah dilaporkan, mereka kemudian ke Kelabakan, minta bantuan ke beberapa tokoh, termasuk ke Bapak Rizik Syihab, mengadukan ijazah palsunya Pak Jokowi. Mungkin kata Bapak Rizik Syihab, saya juga lagi pusing sebenarnya menghadapi tuntutan nasab palsu. Kalian datang kepada saya untuk melaporkan ijazah palsu. Antara ijazah palsu dan nasab palsu, mana yang lebih berat? Seharusnya saya yang datang pada Anda untuk meminta bantuan tentang nasab palsu, bukan Anda datang pada saya untuk meminta bantuan tentang ijazah palsu. Mungkin begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Cuma saya kira ini aneh ya, atau bukan aneh. Kita bisa untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebuah gerakan yang sebelumnya itu tidak diketahui, gerakan ini sepertinya ini dari rakyat yang menemukan indikasi adanya kepalsuan ijazah dari Time New Roman yang tidak ada di tahun 1980-an, kemudian sudah ada dicetakan misalnya skripsinya di ijazahnya, ya kan, asalnya itu dari masyarakat kelihatannya. Tapi ketika mereka mendatangi Bapak Rizik udah kelihatan, oh berarti ini circle-nya di sini, benang merahnya ini. Satu orang yang mempunyai dendam politik karena kalah melulu dalam pemilu, mendukung calon kalah melulu, FPI-nya kemudian dibubarkan, ada dendam di situ mungkin kan. Nah kemudian ketika dipermasalahkan, nyatanya datangnya ke dia juga, berarti ini di situ benang merahnya. Dan ini kita bisa lihat bahwa Bapak Prabowo harus cerdas, Bapak Prabowo harus hati-hati, bahkan kepada para senior sendiri pun, dari Bapak Prabowo sebagai tentara, senior kemarin kan para jenderal-jenderal, ada purnawirawan yang mengusulkan 8 poin itu. Ada diantaranya, saya juga setuju itu, diantara 8 poin itu ada yang setuju, yaitu tentang PIK 2 untuk dibatalkan. Itu saya sangat setuju itu. Karena sekali lagi, bahwa PIK 2 itu sangat mengancam dari ketahanan pangan kita. Dunia ini secara geopolitik global, geoekonomi global, ini sekarang sedang menghadapi ancaman perang global, di mana setiap negara akan lebih fokus terhadap bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan negara mereka sendiri. Jadi ketika kita ini kekurangan daripada bahan pangan, maka kita tidak bisa lagi mengimpor bahan-bahan pangan dari luar negeri, karena negara-negara lain pun sedang membutuhkan itu. Nah, di saat itu kemudian sawah-sawah yang ada di Tangerang sampai Serang itu mau dibikin perumahan, tentu kan ini mengancam. Nah, gitu. Itu poin itu saya setuju sama Rizky. Poin itu saya setuju dari tuntutan dari para jenderal itu. Tetapi poin yang ke-8 mengenai Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden untuk dimakzulkan, diusulkannya kepada Presiden Prabowo, kan ini aneh. Ini sangat aneh gitu. Pengusulan pemberhentian atau pemakzulan seorang wakil presiden diusulkan kepada calon presiden. Ini tidak masuk akal. Nah, saya kira ini
Bapak Prabowo akan sangat mempertimbangkan dari podcast kita malam hari ini. Saya yakin ini bahwa Amin. tidak usah dipedulikan usulan dari siapapun tentang usulan pemakzulan wakil presiden. Kita biarkan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran selama 5 tahun ke depan untuk membawa negara kita menuju pencapaian-pencapaian sebagai bangsa, sebagai negara, memimpin kita selama 5 tahun. Ayo kita dukung seuyunan seluruh rakyat Indonesia. Dan mengenai usulan-usulan dari kelompok-kelompok, diabaikan saja apabila itu melanggar konstitusi, karena usulan semacam itu tentu yang tidak sesuai dengan konstitusi kita dan mencederai, melukai pilihan masyarakat yang telah dengan sukarela pada saat pemilu menggunakan hak demokratis mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, ini harus kita hormati, ini suara-suara rakyat, suara masyarakat. Nah, kemudian jika nanti 2029 misalnya, ya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sudah selesai. Nah, ini para orang-orang yang tidak setuju Bapak Gibran, nah itu silakan di situ mainkan politiknya sebelum jadi calon, supaya Bapak Gibran tidak bisa lagi nyalon. Harusnya begitu, gentleman. Jangan sekarang sudah dipilih, sudah jadi wakil presiden, kok dipermasalahkan. Nanti aja, silakan tuh kecerdasan Anda, mainkan politik Anda, agar Bapak Gibran tidak bisa lagi mencalonkan, baik sebagai wakil presiden kembali, atau sebagai calon presiden. Tetapi hari ini Bapak Gibran itu sudah terpilih secara demokratis, melalui tahapan-tahapan pemilu yang demokratis, suara rakyat yang jelas, tidak ada indikasi-indikasi permainan-permainan di tingkat KPU, tidak seperti masa-masa lalu. Tentu mari kita hormati bersama suara masyarakat, suara rakyat ini kita dukung. Dan mengenai ijazah palsu itu, ya sudah jelas, itu ada unsur-unsur penghinaan, di situ ada unsur-unsur pencemaran nama baik. Tentu Bapak polisi tidak perlu ragu-ragu untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, untuk menegakkan hukum. Pak Jokowi ini adalah warga negara yang dia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan hukum di mata penegak hukum, yaitu di mana dia sudah merasa dihina, dia bilang sendiri. Nah, beliau sebagai warga negara datang ke polisi untuk mengadukan bahwa saya merasa dihina, dan di dalam undang-undang kita ada pasal pencemaran nama baik. Saya ingin mencari keadilan, tolong untuk proses, karena saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Demikian Mas Rifki. Ya, Imad. Kalau memang Rizik Syihab itu yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, kemungkinan besar berdasarkan kebiasaan perilaku mereka, Rizik Syihab juga akan memasukkan laporan juga itu. Idealnya ya, kalau memang yakin, ya Rizik Syihab ikut di dalam tim atau bikin laporan yang terpisah tapi dengan kasus yang sama. Tapi faktanya kan tidak ikut-ikut, hanya hanya berkomentar begitu-begitu. Kemudian Kaimat, kalau selain tentu tadi Kaimat sudah menyinggung tentang benang merah antara kelompok yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi dengan geng Petamburan itu, tapi saya ingin komentar lebih lanjut barangkali untuk memperjelas. Kira-kira menurut Kaimat, apa yang menjadi dorongan motif dari kelompok penuduh ijazah palsu itu, kok sowannya itu ke Rizik Syihab gitu? Apa urgensinya bagi mereka itu? Kira-kira menurut Kaimat bagaimana? Mungkin karena Bapak Rizik dianggap relatif lebih kenal dengan Bapak Prabowo, karena kan dulunya bareng-bareng udah lama tuh waktu nggak jadi terus itu. Ya, jadi ketika didukung oleh Pak Rizik kan nggak jadi-jadi tuh. Itu kan tentunya ada
perasaan senasib lah dulu gitu. Nah kemudian Bapak Prabowo mungkin kan mikir, oh waktu didukung Pak Rizik saya nggak jadi-jadi, kok didukung Pak Jokowi langsung jadi, ya kan begitu. Nah berarti ini ada sesuatu nih, kehebatan dari Bapak Jokowi atau apa namanya kesialan daripada Bapak Rizik dan kelompoknya, kan gitu. Nah tapi tentu ada apa namanya itu sisa-sisa hubungan itu dianggapnya kan, nggak mungkin orang kok bisa melupakan semuanya. Nah dari situlah potensi masih adanya hubungan itu, mereka datang dengan harapan bisa untuk apa namanya membantu mereka agar tidak bisa dijerat oleh kasus hukum yang mereka hadapi dari laporan Bapak Jokowi. Demikian. Atau mungkin Pak Rismon Sianipar CS ini ingin supaya Pak Rizik turun ke jalan kembali. Turun ke jalan, membawa massa, demo di depan Mabes Polri, bahwa jangan kriminalisasi ulama kita, Syekh Rismon Sianipar. Ini kriminalisasi ulama, saudara. Ini mungkin inginnya begitu mungkin Pak Rismon Sianipar. Kan timnya juga tim pembela ulama di situ. Tim pembela ulama dan aktivis. Kenapa harus ada ulama? Kan seksi kalau ulama. Untuk membakar emosi masyarakat sumbu pendek itu. Kalau hanya tim pembela aktivis, itu kan nggak keren. Tapi kalau ada tim pembela ulama, itu agak keren. Makanya seorang Rizal Fadilah yang suka caci maki itu kemudian sekarang pakai peci haji. Karena kalau misalnya Roy Suryo kan jadi lucu kalau dia pakai peci haji kan. Namanya Roy Suryo, misalnya Kiai Haji Roy Suryo. Jadi kan nggak lucu. Tapi kalau Pak Rizal Fadilah kan dari namanya masih ada bau-bau Arab tuh. Rizal Fadilah. Dia pakai peci haji, Kiai Haji Rizal Fadilah. Jadi adalah apa namanya itu bau-bau ulama. Maka tim ini disebut tim pembela ulama dan aktivis. Iya. Dengar-dengar itu katanya tiba-tiba ketabrak sepeda motor ya? Ya mungkin itu dari keramatnya Bapak Jokowi ya, sebagai orang yang baik, orang yang selalu diam, ya ditolimi, dicaci maki, beliau diam. Jadi mungkin kan Allah yang tidak rela gitu, Mas Riki. Ya. Baik, terima kasih ya Imad. Ini saya memperhatikan dari komen-komentar yang hadir, belum ada pertanyaan mengenai topik-topik kita, tapi saya baca teman-teman ya, mohon maklumnya tidak saya bacakan karena waktunya sudah 1 jam. Baik, ya Imad, sebagai closing statement ya Imad, dipersilakan. Baik, mari kita bersama-sama sebagai warga Indonesia yang baik, menjaga kerukunan, menjaga adat istiadat, tata krama bangsa Nusantara yang diwariskan dari leluhur kita sampai kita hari ini, di mana kita telah disatukan sebagai bangsa Indonesia dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki nasib yang sama, nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah, kemudian kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, dan kita berjanji, bertekad untuk tidak bisa lagi kita dan anak cucu kita ke depan menjadi bangsa-bangsa yang dijajah seperti dulu daripada leluhur-leluhur kita selama beberapa ratus tahun. Dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Bagaimana dulu leluhur kita sebelum dijajah menjadi bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan yang diakui dunia. Penulis-penulis Portugis itu mencatat bahwa kapal-kapal bangsa Nusantara itu lebih besar daripada kapal-kapal bangsa Eropa. Kemudian jiwa-jiwa yang penuh ketulusan, kata-kata yang sopan santun yang diwariskan, kemudian izzah, harga diri yang diwariskan juga, di mana dulu kita dicatat oleh bangsa-bangsa Portugis
dalam Summa Oriental dan lain sebagainya, bahwa bangsa kita memiliki jiwa kepedean, jiwa yang penuh dengan kebanggaan sebagai bangsa Nusantara. Dimana kalau ada orang asing datang ke Nusantara, itu mereka harus berjalan lebih rendah daripada bangsa Nusantara sendiri. Dan kalau mereka merasa lebih tinggi, maka ini akan dihajar bahkan sampai dibunuh oleh bangsa Nusantara. Nah, kemudian menghormati pemimpin, menghargai yang lebih tua, itu juga diajarkan oleh bangsa kita, diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita dalam ruang demokrasi yang telah dibentuk dalam kesepakatan kita sebagai bangsa sejak tahun 1945, tetap memegang erat kebudayaan-kebudayaan kita sebagai bangsa Timur, bangsa Nusantara, yang memiliki sopan santun, etika di dalam bagaimana kita mengkritik, bagaimana kita beroposisi atau lain sebagainya. Mari kita tunjukkan kebudayaan kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa yang besar di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Demikian. Baik, terima kasih Kiai Mat. Ini penting tidak penting, tapi saya masih agak terganggu tadi dengan kekeliruan saya menggunakan frase insya Allah pasti. Itu maksud saya adalah mengakomodir iktikat yang pasti mau datang, dan insya Allahnya itu untuk mewakili jika syarat-syaratnya dari yang diberikan oleh Kiai Mat, yaitu mewakili Robito Alawiyah untuk hadir, maka terjadilah perdebatan tersebut. Itu penting tidak penting, tapi saya merasa butuh mengklarifikasi itu. Terima kasih Kiai Mat atas kehadirannya malam ini. Nah, saya berdoa bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, baik di online maupun di offline. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini. Mohon maklumnya jika ada salah kata, salah nada, salah frase, gestur, nada, dan lain sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.